bertransaksi di semua produk dalam satu akun. Broker resmi nomor 1 di Indonesia. Mudah, cepat, aman, dan legal. Hanya ada di First Step Future. Belajar, mencoba, dan berhasil. Halo, balik lagi bersama aku Desi di Ama Ask Me Anything. Rasio yang paling tepat untuk digunakan tergantung pada tujuan analisis dan jenis industri perusahaan yang ingin dianalisis. Namun, beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dan tergolong mudah untuk dihitung, serta cukup akurat untuk analisis dasar adalah rasio likuiditas. Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satunya ada current ratio atau rasio lancar, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi, rasio idealnya jika di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset likuid untuk menutupi utang jangka pendeknya. Rasio solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Termasuk di dalamnya ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan modalnya sendiri. Rumusnya adalah sebagai berikut. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak didanai oleh modal sendiri dan lebih aman dari risiko gagal bayar hutang. Rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, net profit margin atau margin laba bersih. Mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Rumusnya sebagai berikut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dan menghasilkan laba yang lebih besar dari penjualannya. Return on equity, yaitu mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rumusnya adalah sebagai berikut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Rasio valuasi adalah alat ukur yang membantu investor untuk mengetahui nilai intrinsik suatu perusahaan. Ibarat termometer, rasio ini menunjukkan apakah perusahaan terlalu mahal, murah, atau pas. Jenis utama rasio valuasi yang pertama ada price to earning ratio. Berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba bersih perusahaan. Nilai PE tinggi menunjukkan ekspektasi pertumbuhan laba tinggi di masa depan. Kemudian ada price to book ratio. Berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah nilai buku perusahaan. Nilai PB yang tinggi menunjukkan ekspektasi pertumbuhan aset dan modal. Kemudian ada price to sales ratio. Berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah penjualan perusahaan. Nilai PS tinggi menunjukkan ekspektasi pertumbuhan pendapatan. Penting untuk diingat, rasio keuangan harus dianalisis dalam konteks industri dan dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Yang kedua, analisis rasio keuangan harus mempertimbangkan tren dan perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, rasio keuangan hanyalah alat bantu dan tidak boleh digunakan secara tunggal untuk menilai perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah alat yang penting bagi investor, kreditor, dan manajemen perusahaan untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Jadi itu tadi beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dan tergolong mudah. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.